Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di Kakek Channel Bengkel Kampung. Ini adalah mesin sedot air dengan menggunakan mesin penggerak 5,5 PK atau GX 160. Kondisinya ini sudah 1 tahun tidak digunakan ya, karena kalau di kampung ini memang penggunaannya untuk sedot air di sawah ini kan musiman saja ya. Mungkin setahunan begitu baru digunakan. Tadi sudah kotor sekali, sudah saya semprot-semprot saja, cuma seperti ini kondisinya karena lama nggak dipakai. Ini untuk menjawab banyak sekali pertanyaan teman-teman yang mesin GX-nya, entah GX 160, 120 atau GX 200 atau yang lebih, yang mengalami mesin mogok atau tidak bisa dihidupkan. Mungkin satu tips yang perlu teman-teman perhatikan pertama, ini adalah busi. Jadi ini belum saya apa-apain ya, baru saya buka businya saja. Dari busi saja ini seharusnya kita bisa minimal kita bisa menebak lah masalahnya itu apa. Seperti ini, busi hitam itu artinya terjadi keborosan. Sekali lagi ya, kalau busi hitam ini kemungkinan terbesar ini adalah terjadi keborosan alias campuran yang terlalu kaya di karburator. Campuran yang terlalu kaya ini penyebabnya bisa dari memang karburatornya kotor atau filternya ini yang kotor. Oke. Kemudian masalah yang kedua, busi hitam ini bisa juga timbul dari apinya. Api yang dihasilkan oleh koil ini kurang besar begitu, sehingga tidak mampu melakukan pembakaran dengan sempurna. Tapi faktor itu sangat jarang. Jadi yang paling sering untuk motor atau mesin penggerak GX seperti ini, masalahnya cuma di seputaran karburator, kemudian di filternya saja ini yang sesekali kotor. Coba kita lihat. Biasanya busanya ini juga sudah mulai kotor. Nah, kalau ini tidak kotor ya berarti praktis ada di karburator. Ini belum terlalu kotor ya. Kotorannya belum terlalu banyak. Nah, kemudian karburator kotor ini kadang-kadang juga terjadi dua macam ya. Terlalu irit, bisa terjadi terlalu boros. Nah, terlalu iritnya itu penyebabnya karena saluran atau lubang-lubang saluran bensin atau BBM-nya ini yang tersumbat. Tapi kalau yang tersumbat adalah saluran udara, maka menjadi terlalu boros. Ininya begitu saja, sangat simpel. Jadi kita buka saja karbunya, seperti ini juga kelihatan berkarat-karat seperti ini ya. Kita lihat saja kondisinya seperti apa. Nah, untuk mempermudah kita lepas dulu baut yang di rangkanya ini ya, biar mempermudah saja untuk membukanya. Oke, seperti ini terlihat debu-debu sekali ya. Nah, bagian-bagian mana yang bisa menyebabkan boros atau irit saat terjadi penyumbatan? Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Untuk membuka ini cuma baut satu yang bawah ini ya. Ternyata kering. Nah, sebelah sini ini adalah setelan stasioner. Jadi kalau misalkan saat kita lepas gas mati-mati, ini bisa diputar, dikencangkan sedikit. Kemudian yang bawahnya ini adalah pilot jet. Nah, ini yang orang-orang sering lupa untuk dibersihkan. Pilot jet ini letaknya di sini. Terlihat dari sini. Nah, seperti ini. Untuk pilot jet ini adalah inti dari putaran stasioner. Jadi seumpama terjadi sesuatu di bagian ini, bisa lebih boros atau lebih irit, atau bahkan kadang-kadang tidak mau hidup ya.
Jadi dari sebelah sini, yang tengah ini kan ada lubang satu. Nah ini adalah untuk tempat bensin dialirkan. Kemudian yang sebelah, yang dari samping ini terlihat ya, yang dari samping ini ke sana ini adalah untuk angin atau udaranya. Jadi udara lewat, dia menghisap bensin dari sini, dari bawah. Ini ke bawah itu langsung di sini atau dari sini bisa saja, dari sini. Nah itu putaran stasioner. Kalau di sebelah sini tersumbat, tertutup sama sekali, ini akan susah sekali dihidupkan mesinnya. Tapi kalau sebelah sini yang tersumbat, terkena kotoran atau jalurnya, yang ini ya, yang dari sini tersumbat, ini menjadi boros, campurannya terlalu kaya. Jadi kalau untuk karburator, fungsi dasarnya ini kan mencampur antara bensin dan udara. Jika udaranya tertutup, berarti kan yang masuk nanti bensin semua, begitu. Nah kalau misalkan bensinnya yang terganggu, yang masuk akan terlalu banyak udara. Kalau udara, dia tidak bisa terbakar, karena yang terbakar kan bensin, begitu. Tapi untuk bensin sama udara ini percampurannya itu harus seimbang, jangan sampai terlalu boros atau terlalu irit. Makanya ada setelan karbu, tujuannya adalah untuk seperti itu. Untuk bensin dan udara bisa terbakar oleh api busi, ini sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama dari air fuel ratio atau AFR ya. Jadi biasanya sekitar 1:15, 1 untuk bensin, 15 untuk udara. Ini dalam kondisi tertentu bisa berubah tergantung dari tingkat kompresi dari motor itu sendiri. Bisa dipahami ya. Nah kalau misalkan di gas susah atau stasioner mau, tapi kalau di gas dia mati, itu main jet yang ada di situ, yang lubang besar. Ini adalah main jet, cuma seperti ini, tapi di dalam sana ini juga ada tabungnya sebenarnya. Jadi tempat dimana bensin dan udara dicampur, yang di dalamnya situ. Seperti ini kan dia kotor-kotor. Nah kita bersihkan saja. Kalau susah hidup, kan udaranya terganggu ya, jadi susah masuknya. Kita bersihkan saja. Kalau perlu kita lihat juga yang sebelah sini. Ada kotoran-kotoran atau endapan. Karena ini sampai kering, kita juga perhatikan tangkinya. Mungkin dari tangkinya juga dia tidak mengalir. Coba kita lihat. Oh, ternyata mengalir ya. Mungkin tadi tertutup saja, karena lama kan ditutup, makanya tidak ada bensinnya yang ada di karbu ini. Sementara yang dari mangkoknya itu sudah habis, karena udah setahun ya, wajar ya. Kualitas bensin masih bagus. Kalau untuk mesin-mesin yang sudah lama dianggurin, ada sisa-sisa bensin, ini terkadang bensinnya ini kualitasnya sudah berubah, nilai oktannya berubah, jadi tidak bagus. Sebaiknya kalau misalkan masih banyak, bisa diganti saja atau ditambah dengan yang baru, biar nanti agak berubah lagi oktannya. Nah, sebelah sini adalah setelan angin atau setelan udara. Untuk setelan ini untuk mesin merek-merek Honda biasanya dia di patri atau sudah di set dari pabrik, kemudian setelah terpasang sudah pas, dia seperti ada segelnya, jadi tidak bisa diputar-putar. Nah, putarnya cuma sedikit saja. Nah itu tidak apa-apa, dibersihkan saja, disemprot-semprot saja, tidak usah dilepas. Kalau bisa dilepas lebih bagus dilepas. Oke teman-teman, ini
sudah saya bersihkan sebenarnya. Tadinya mau saya jelaskan tentang cara kerja dari karburator ini, meskipun pada prinsipnya hampir sama dengan yang ada di motor ya. Cuma kebetulan ini lagi hujan cukup lebat, jadi saya jadi kurang fokus. Saya jelaskan sedikit tentang cara penyetelan karburator saja. Jadi setelan karbunya ini kalau kita perhatikan, kita coba dengan menutup sepenuhnya setelannya ini sudah tertutup. Kita perhatikan ini ada tonjolan atau jarum dari skrup karburator ini sampai masuk ke dalam sini ya. Perhatikan ini. Nah, jadi saat kita putar ke depan, saat kita putar terbuka, coba kita putar 1 2 3, berarti 1,5 putaran ya. Ini baru dia rata di bibirnya. Nah, seperti itu ya. Jadi perbedaannya untuk di motor, maaf ya, sebenarnya motor juga sama saja. Jadi begini saja, kalau setelan anginnya ini di depan daripada main jet, saat dibuka ini memboroskan. Tapi kalau misalkan setelan karbu itu ada di belakang main jet, saat dibuka itu mengiritkan, karena yang dibuka itu adalah aliran udara, begitu ya. Kalau ini membuka ini berarti campuran bensin dan udara, jadi sudah berupa campuran yang lewat lubang kecil ini. Bisa dipahami ya. Jadi semakin kita membuka itu semakin memboroskan. Sebenarnya seperti itu saja, prinsip dasarnya begitu. Nah, untuk karbu-karbu semacam ini biasanya antara 1,5 sampai 2,5. Jadi 3 putaran, karena kita kan sering bilang, sering menghitung begini kan 1 2 begitu kan. Ini padahal kan baru setengah. Jadi kalau saya bilang 1 putaran, ini adalah 2 kali begini. Ini berarti 1 putaran. Bisa dipahami ya. Nah, pada saat pertama kali mesin dihidupkan, sebelum mesin hidup, kondisinya saat kita tarik gas, kita biasanya kan tarik gas sedikit. Saat ditarik gas, ini posisi membuka penuh. Nah, setelah kita tarik mesinnya, governor yang ada di mesin itu dia berusaha membalik koin yang ada di sebelah sini. Jadi perbandingan antara besar kita gas sama kekuatan governor ini menentukan seberapa RPM yang dihasilkan. Nah, sebelah sini adalah cuk. Kalau untuk saya biasanya ini saat start pertama kali mesin, saya selalu cuk. Jadi tujuan kita on kan cuk. Jadi kalau on ini kan menutup. Tujuannya adalah untuk membuat campuran kaya pada saat awal start. Hal ini untuk memastikan mesin ini bisa hidup begitu, tercukupi kebutuhan dari BBM-nya itu. Nah, setelah mesin mulai hidup berputar, kita segera kembalikan saja begitu. Itu kebiasaan saya begitu. Kalau misalkan teman-teman mesinnya memang harus dicuk, agak susah misalkan. Setelah kita tarik mesin 3 kali atau 4 kali belum hidup, kita harus kembalikan. Karena kalau tidak kita kembalikan, kita buka lagi, nanti terlalu banyak bensin yang ada di dalam ruang bakar itu yang mengendap di sana, akan membuat busi juga basah, akhirnya malah businya mati atau tidak bisa hidup. Harus buka busi dulu. Lebih susah hidupnya jadinya malah. Oke ya, kita pasang saja dulu ya. Busi saya bersihkan ya, tidak saya ganti. Ingat, untuk GX ini businya rata-rata panjang. Untuk mengetahui panjang atau tidak, kita perhatikan saja ulirnya. Kalau panjang sama pendek kan nanti kelihatan sendiri. Kita perhatikan ulirnya.
kalau seharusnya panjang atau ulirnya di dalam sana dalam, kita kasih pendek, nanti busi juga cepat hitam ya. Jadi pembakarannya juga kurang sempurna karena apinya ini menunggu ada campuran bahan bakar yang udara yang masuk dulu di lubang busi itu. Jadi businya panjang. Yang BP5ES ini untuk NGK ya. Kita coba dulu. Jadi tadi kan businya hitam ya, otomatis ruang bakar itu juga hitam. Sebaiknya setelah hidup kita tetapkan pada RPM tinggi dulu, biar di dalam itu cepat panas, cepat bersih. Lupa. Oke ya, suaranya masih ada yang janggal ya. Menurut saya masih ada yang janggal. Kita lihat businya saja untuk memastikan apakah karburator ini sudah betul atau tidak. Jadi selalu ya, kita selalu patokan pada busi saja untuk melihat bagaimana hasil dari karburator atau setelan karbu ini. Kalau misalkan masih hitam, ini kita cari penyebabnya yang di karbu ini apa. Jadi berdasarkan seperti yang pertama tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau masalahnya hitam itu otomatis ada bensin yang berlebih, intinya begitu. Oke, kita coba buka dulu businya. Oke. Businya masih hitam. Padahal tadi sudah saya bersihkan semuanya ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Saya masih curiga pada karburatornya. Kita lihat saja. Kita coba perhatikan dulu dari pilot jet ya. Karena pilot jet ini yang paling sering menyebabkan busi hitam. Oke, sudah kelihatan ya. Oke ya, kita lihat saja. Tadi saya sebenarnya agak curiga juga. Cuma kalau boros otomatis dari sini ini tidak tersumbat ya, karena kalau tersumbat terlalu irit. Perhatikan posisi silnya. Jadi sebenarnya ini ada dua sil yang atas dengan sil yang bawah. Perhatikan posisinya atau bentuknya. Di dalam dia bentuknya tempatnya ini rata begitu ya. Jadi sil yang ini, yang ujung ini tidak terlalu melar, tidak menutup rapat bagian sini. Biasanya begitu. Jadi karena saya sudah beberapa kali mengalami ya, jadi makanya langsung saya buka ini. Sil ini sudah keras, makanya bensin ini lewatnya bukan cuma dari tengah ini, jadi dari samping ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin pernah bertanya kepada saya di komentar maupun di WA, kalau busi hitam saya suruh bersihkan karbu.
karbu dibersihkan kok tetap hitam, barangkali masalahnya ada di sini. Nah, cara mengatasinya, kalau ada hasil yang begini tinggal ganti saja, cuma biasanya jarang. Nah, kemudian kita bisa pakai alternatif, yaitu menggunakan seal tip di bagian sininya, di bawah lubang ya, intinya yang di bawah lubang yang ini, tapi jangan sampai menutupi lubang yang setengah. Oke ya, kira-kira seperti ini. Intinya bentuknya ini sudah lebih lebar, sehingga memungkinkan bisa menutup bagian samping dari lubang-lubang itu. Itu lubangnya kan lurus saja begitu kan. Bisa dipahami ya. Kita coba, kita lihat lagi nanti hasilnya seperti apa. Ini sudah lebih berat rasanya, sepertinya sudah rapat. Jadi kalau untuk kerja ini sebenarnya ya begini ya. Jadi nggak sekali kerja pasti berhasil atau pasti bagus, belum tentu. Kadang-kadang kita harus memastikan atau kita coba dulu hasilnya seperti apa. Ini sudah saya bersihkan seperti ini. Kita langsung pasang saja. Kita lihat apakah masih hitam lagi. Businya sama ya, belum, enggak saya ganti ya, tetap yang ini tadi. Masalah busi hitam ini sebenarnya terlihat sederhana ya, hitam mati tinggal ganti. Tapi kalau misalkan penyakitnya belum ketemu, ya nanti ganti-ganti busi terus. Oke, kita coba lagi hidupkan. Posisi stasionernya begini ya, sudah terasa lebih enak gitu. Suara tut, nah begitu, itu menandakan bahwa governor ini masih berfungsi ya. Jadi fungsinya governor memang seperti itu, dia menyesuaikan putaran mesin sesuai dengan kebutuhan. Saat saya habiskan gasnya, dia kan langsung turun sendiri skepnya itu. Tapi karena ada governor, dia terlalu rendah, dinaikkan sedikit mencari yang pas begitu. Cuma ini agak kurang pas sedikit stasionernya, tinggal kita nanti putar sedikit saja. Oke, kita yang penting lihat dari businya saja, asal dia sudah bersih berarti sudah normal. Baru kalau untuk setelan-setelan yang lain ini menyusul. Oke ya teman-teman ya, perhatikan warna businya bersih ya. Oke, ini
ada hitam-hitam sedikit bekas yang tadi, masih sama saat saya masukkan tadi ya. Jadi masalahnya memang benar tadi ada di pilot jet. Ini yang paling sering mengganggu. Kalau misalkan kita sudah tidak bisa akalin, kita ganti saja repar kitnya. Ada itu biasanya di yang jual alatnya ini pasti jual spare partnya. Nah, seumpama kita sudah berhasil begini, sudah bersih businya. Setelah itu kita pasang saringannya ini kok jadinya jadi nggak enak lagi, berarti yang bermasalah adalah saringannya ini. Biasanya kotor atau terkadang dia sudah campur oli. Di sini sudah ada oli, kalau kita peras saja kadang-kadang bisa. Seperti ini masih ada oli-olinya sedikit ya kan. Nah, itu juga bisa menyebabkan campuran jadi boros karena udara yang mengalir ke dalam karburator ini berkurang. Makanya di campurannya menjadi lebih kebanyakan bensin sedikit. Biasanya begitu. Bisa kita bersihkan atau kita ganti saja kalau punya gantinya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Jadi seperti itu saja masalah-masalah yang ditimbulkan akibat karburator yang bermasalah. Biasanya businya hitam atau bahkan terlalu irit, yang itu lebih berbahaya lagi ya. Kalau karbu terlalu irit ini bisa menyebabkan overheating, ujung-ujungnya pistonnya yang kena. Kalau boros ini paling-paling cuma businya yang kena hitam terus mati begitu. Tapi kalau terlalu irit kadang-kadang ring pistonnya, juga pistonnya dan linernya, buringnya ini juga bisa kena karena terjadi overheating. Mudah-mudahan video saya ini tadi dapat menjawab beberapa pertanyaan dari sebagian teman-teman yang sudah subscribe maupun yang belum. Yang bertanya semua pasti saya jawab. Silahkan kalau masih ada pertanyaan lagi, tanyakan saja di kolom komentar atau bisa tanya di WA saya. Bisa lihat di deskripsi channel saya, lihat di tentang itu ada alamat bengkel saya sekaligus ada nomor WA-nya. Silahkan lihat di situ. Saya akan dengan senang hati untuk menjawab kalau misalkan waktunya memungkinkan ya. Kalau masih sibuk ya jangan paksa saya untuk lihat HP. Saya pegang HP aja nggak terlalu sering. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.